Terus apa hubungannya dengan kalian? Hubungannya nanti tolong jangan telat terkait dengan pengumpulan TT1. Oke. Pak, kalau sakit gimana? Kalau sakit ya enggak apa-apa, enggak usah dikumpulkan, nilainya 0. Pak, kalau malas gimana? Ya enggak apa-apa, nilainya 0. Pak, kalau pas nikah ya enggak apa-apa, nilainya nanti 0. Gitu. Paham? Paham. Jadi tanggal 24, setelah tanggal 24 ini saya dikasih waktu 1 minggu untuk mengumpulkan gitu. Mengumpulkan laporan pertama. Jadi laporan pertama itu nanti ada salah satu komponennya itu adalah dinilai di TT1. Jadi kayak gitu. Dan untuk TT1 dan tugas-tugas yang lain, modelnya saya, biar kalian kenal saya itu tidak pernah memaksa yang saya ajar itu mahasiswa saya untuk mengumpulkan tugas. Jadi tugas saya tidak pernah bersifat wajib. Paham ya? Jadi kalau ada tugas dari saya, itu tidak ada tugas yang bersifat wajib. Semuanya bersifat sunnah. Artinya apa? Dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tidak mendapatkan dosa. Jadi, semua tugas saya, misalnya saya menugaskan A gitu, kita sepakati mulai awal, jangan ada yang mengeluh. Karena tugas saya bersifat sunnah. Artinya apa? Kalau dikerjakan mendapat nilai, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Juga tidak dapat dosa. Kalau dosa berarti artinya apa? Saya ngasih nilai -10 itu dosa berarti. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau ada tugas dari saya jangan mengeluh karena tugas saya tidak pernah memaksa. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Gampang kan? Gampang, Iya, Pak. Mudah kok dengan saya itu. Jadi saya kalau saya males, ya orang usah dikerjakan. Ya. Ya. Iya. Oh, oke. Tidak ada tawar menawar ya? Tidak. Pak kok kejung beno. Dan beruntungnya kalian nanti setelah mulai pertemuan kelima sampai di pertemuan ke-8, beruntungnya kalian untuk yang hari Minggu itu selesai di tanggal 5 Juni. Pak, kenapa beruntung yang hari Jumat ini selesainya di 10 Juni? Karena ada hari libur mereka memang. Jadi kita 1 minggu lebih cepat lah gitu selesainya. Jadi kita selesaikan nanti di 5 Juni ini, dan harapan saya di 5 Juni ini semua tanggungan itu sudah lunas. Jadi misalnya di TT2 ada yang telat, di TT3 ada yang telat, di 5 Juni ini sudah beres. Kemudian untuk presensi, nih. Untuk presensi biasanya saya pakai LMS. Jadi full LMS, saya biasanya nggak absen satu persatu. Dari LMS itu biasanya saya kasih schedule, kemudian ada password gitu ya, jadi bisa melakukan presensi sendiri-sendiri. Cuman untuk saat ini sudah saya cek tadi LMS-nya itu belum ready, jadi baru ada mata kuliahnya sama nama mahasiswanya belum sampai lengkap kayak biasanya. Jadi kalau biasanya itu ada pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 gitu, ada tanggalnya semua. Saya tinggal masukkan, ini belum siap kayak gitu. Jadi untuk saat ini saya minta bantuan, nanti ada yang bantu untuk di presensi ya. Tuh. Nanti saya minta aja di akhir atau pas mau pertemuan keempat itu. Jadi saya nggak perlu ngabsen satu persatu. Oke, ada pertanyaan dulu?
Hafid, Pak. Hmm? Hafid, Pak. Tatip Ya, 1. pertama, Pak. Kan tadi kan Pertama. sampean kan bilang gini, Pak. Ya. Apa? Niat. Kalau sudah pertemuan keempat, sampean kan harus menyerahkan nilai TT1 ya, Pak ya. Iya. Nah, seandainya dari anak-anak ini ada yang telat 1 hari aja gitu, Pak. Ya apa, Pak? Saya Apa diperbolehkan ini, atau nanti kan, gimana? ya boleh kalau masa TT1 kan nanti sebelum tanggal 17 kan. Ya. Nanti TT1 sebelum tanggal 17. Nah, ini saya masih ada batas waktu di sini sebenarnya. 1 minggu. Paling ini saya kumpulkan itu tanggal ini 24. Rencana saya maksimal ini tanggal 2 hari Rabunya lah gitu saya upload gitu. Berarti tanggal 27 atau 28 itu saya upload. Rencananya kayak gitu. Jadi ya telat-telat pun ya jangan sampai tanggal 24. Nah, secara aturan itu TT2 nanti dikumpulkan sebelum tanggal 17. Kayak gitu kan aturannya. TT2, Pak. Iya, TT1. 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 Makasih, Pak. Oke. Belum apa-apa kok sudah niat untuk telat. Kan gitu, Pak. Kan kadang kan kelupaan, Pak. Hah? Kelupaan. Kadang kelupaan, Pak. Iya, kan bukan kelupaan. Temennya baru Gimana, ngasih jawaban, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Pak, Iya. berarti untuk absensi itu masih di handle dari ketua kelas berarti ya, Pak? Iya, untuk saat ini. Nunggu sampai LMS-nya ready 100%. Itu ya. Kalau saya absen satu-satu nanti ya Makan waktu, itu waktu lumayan. Kok tiba-tiba kalian bahas makan? Nggak boleh kan, makan kan puasa. Jangan bilang makan waktu, nanti batal loh. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana. Karena Kalau mereka subuh, Ya kan itu nanti sore pas Uber. Kalau sekarang kan Allahumma barik lana gak apa-apa. Aduh, Oke, silakan. ngeri. Agak Dari ngeri ya. saya Nanti ada yang mau ini ya, mau ngantar belewah ke saya. Munib, Ada Pak. Munib, Pak. Oh, Mas Munir itu, Pak. bayangkan es belewah nanti ditaruh di gelas-gelasnya keringetan. Gelas. Tambahin susu, Pak. Kita Tambahin susu kental. lewat. Tambah susu kental manis. Pakai es batu. Enak sekali ya. Pasti lihat Di dapur gelasnya sampai itu, keringetan Pak, gitu, gelasnya cincau. besar. Nantilah saya Tambah masukin cincau. background es belewah aja. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan ini. Ekonomi industri sudah masuk di. Jadi hari ini kita membahas modul 1. Pak, next bagaimana? Ke depan ini ada berapa ekor yang kuliah? Orang, Pak. Orang orang. Kalian Ada nggak 20 punya pulang biji, ekor? Pak. 20 mili, Pak. Ada berapa ekor yang aktif di kelas ini? 24 biji, Pak. Oh, 24 ekor. Iya, Pak. 24 kilogram. Apaan nih 24 kilogram utangnya? Liter. Aduh. Dari Lewatnya. 24 itu, dari 24, misalnya dibagi 8 jadi berapa-berapa? 4. 3. 3. Ya. Jadi ke depan 3.
ke depan ini kan biar saya enggak, kalau saya menjelaskan kan jelasnya nanti dapat penalti. Ini modelnya mau dibagi 8 kelompok atau 4 kelompok? 8, Pak. Kalau Kan 8 mana modul. dua-dua. Kalau 4 berarti 2-2 ya, Pak? Iya, 2 modul. Iya. 8 aja deh, Pak. 8 aja. Bagi 8, Pak. Nggak apa-apa 3 orang. Soalnya saya nggak enak kalau dibagi 8 ada 3 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Kan akhirnya yang datang pas presentasi cuma 2. Ya apa-apa, satu Satu. tetap berjalan, Pak. Ya kan kalau di 24 dibagi 8 kan hasilnya 3. Iya. Iya, Pak. Berarti tiap presentasi kan yang bisa hadir cuma 2 selama 4 kali pertemuan. Yang satu nyari kunci jawaban TT, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Kan soalnya orang nomor 3 adalah setan, dan setan kan dibelenggu. Astagfirullahaladzim. Tapi kan sekarang bulan Ramadan, Pak. Nah ya itu, berarti kan dibelenggu, nggak bisa datang selama bulan Ramadan. Nggak apa-apa. Kita bekerja sama dengan syaiton, nirojim, supaya kita bisa. Aduh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. 3, Nggak Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kalau berduaan, iya. Kalau Setannya bisa berduaan, datang nggak? nggak apa-apa, Pak. 3 aja. Nah, 3. Oh, Kalau berduaan, berarti- Berarti untuk yang ketiga itu konfirmasi dulu di neraka ada Iya. internet enggak gitu ya. Kalau ada nggak apa-apa gabung. Ada lowongan masih, Pak. Kemarin Iya, Cik silakan mampir. ambil gitu. nanti tak hubungi malaikatnya, Pak. Oh iya. Nah, beres kalau sama Fakir Syariah, Pak. Ya. Jadi nanti dari 8 modul yang mulai modul 2 sampai 9 itu biar kalian yang presentasi dan biar apa namanya greget. Biar greget, jadi kayak gini. Kita nanti model kayak gini. Yang presentasi itu adalah kelompok pro. Iya. Paham ya? Yang presentasi adalah kelompok pro. Kemudian yang harus mengkritisi itu kelompok setelahnya. Jadi misalnya kelompok 1 ini yang presentasi. Yang mengkritisi atau yang bertanya itu di kelompok selanjutnya. Dan itu harus katakanlah di Kontra. yang kelompok presentasi itu yang pro, yang satunya yang kontra. Nah, setelah panas, kita dinginkan, nanti yang lain baru bisa gabung. Soalnya kalau kita hanya diskusi saja, pengalaman itu hanya makhluk-makhluk tertentu yang bertanya. Pak, nanti yang lain bisa ghosting, Pak. Ini enggak apa-apa. Berarti minta dibelenggu. Siap, Bapak. Ya. Jadi nanti silakan terus bagi kelompoknya enaknya saya yang bagi atau kalian sendiri? Sampean, Pak. Bapak dan Yakin? silakan untuk Bapak. Yakin? Yakin, sumpah. Oke. Kalau saya yang bagi, berarti silakan kirim biodata. Itu urut berdasarkan nanti gini. Saya share di WA lah gitu. Nama dan Biodatanya. tanggal lahir. Oh, enggak makanan favorit, minuman favorit gitu coba. Hah? Nama sama Kan biasanya ada. Apa? Emang minuman favorit kalian apa paling mahal? Air putih, Pak. Hah? Air putih. Air sudah, Pak. Oh, air putih. Air putih lah, air jam-jam, Pak.
Oh iya kan harus naik haji dulu biar dapat air zam-zam. Mahal banget berarti airnya. Iya, Pak. Oh, Daftar nama dan tanggal lahir. Ketahuan nanti sih ada ulang tahun. mau diucapin lah, Pak. Oh, Enggak mau diucapin, tak buatkan banner nanti. Ayo silakan diisi di list itu di WA. Semuanya pesan ya, Pak ya. Nanti saya bagi berdasarkan penerawangan mana yang nanti berjodoh. pakai weton, Pak. Dulu saya Oh, saya kan ponakannya Rara. yang punya AC anu ya, Pak. Yang punya AC langit ya. Oh iya, iyalah. Remote. Cuma saya kipas angin. Dan jangan tak pikir sampean yang benerin freonnya, Pak. Buat tukang hasil. Itu AC-nya Polytron apa ya, Pak? Megatron. Wes. Wah, kan kayaknya. untuk ndak mari-mari iki. Ini sudah hampir 1 jam ya. Ya, Pak. Udah berusaha ini. Gitu, Jadi ekonomi industri secara harfiah atau secara pengertian itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi dari industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Jadi tujuan dari ekonomi industri itu menerangkan cara-cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Kemudian ilmu ekonomi industri disebut dengan industrial organization atau lengkapnya ekonomi of industry. Merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempunyai pokok bahasan tentang perilaku perusahaan dalam suatu industri serta dampaknya terhadap industri dan konsumen. Jadi nanti di dalam ekonomi industri itu akan berbeda dengan yang manajerial. Karena saya bahas enggak ya? Enggak, kita bahas. Bentar sih, saya buat ini dulu. Ekonomi industri, kemudian di slide-nya kelihatan. Iya, Pak. Putih masih, Pak. Putih, ya kayak saya itu hatinya putih. Anda betul sekali. 2 juta rupiah. Manajerial industri. Oke, di modul itu kan dibahas perbedaan ekonomi manajerial dan ekonomi industri. Apa aja yang kalian temui? Apa beda ekonomi manajerial sama ekonomi industri? Hafid, Pak. Silakan siapapun. Ekonomi industri itu studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian. Sedangkan ekonomi manajemen Bedanya? Bedanya apa? bedanya kalau ekonomi industri itu lebih ke struktur dan perilakunya, Pak. Sedangkan kalau ekonomi manajerial itu kayak gini, Pak. Namanya manajerial kan kita harus memanage. Kita harus menganalisis dan kita harus mempunyai konsep-konsep dalam perekonomian, dalam perusahaan, Pak. Sedangkan kalau ekonomi industri, kita hanya tentang struktur dan perilaku dalam industri tersebut, Pak. Oke. Sekarang gini, siapa yang ini yang ngomong tadi? Hafid, Pak. Hafid. Jadi misalnya terkait dengan yang dikatakan Hafid tadi, itu kalau kita lihat di dalam modul ekonomi manajerial itu ada beberapa ilmu yang dipakai, misalnya akuntansi. Kemudian apa lagi? Penelitian operasional.
kemudian ada Psikologi. psikologi, Pemasaran, marketing. Dan lain-lain. iya Pak. Di dalam ekonomi manajerial itu kan banyak hal yang banyak ilmu yang masuk di sana. Dan kalau kita lihat, ilmu itu tidak murni terkait dengan ilmu ekonomi. Jadi ada beberapa ilmu lagi yang tidak masuk ke dalam ilmu ekonomi. Salah satunya itu adalah psikologi dan pemasaran. Pemasaran ini ada yang sebagian masuk di dalam industri, ada yang tidak. Karena di pemasaran itu kan nanti kita juga ada yang namanya tren, selera pasar, kemudian terkait dengan brand yang kuat, jadi kekuatan brand. Misalnya kayak air minum itu kan orang selalu bilang itu Aqua gitu, padahal kan ya juga enggak. Kemudian apalagi brand yang kuat Honda, sepeda motor itu mesti yang katanya yang bagus itu Honda, kekuatan brand. Nah ini kan tidak masuk di dalam ilmu ekonomi industri. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan manajerial, itu bagaimana memanajemen sebuah perusahaan itu dengan ilmu-ilmu tertentu. Jadi kenapa kok perusahaan itu butuh ilmu psikologi? Jadi ilmu psikologi itu biasanya digunakan oleh bagian SDM, sumber daya manusia. Jadi pada saat rekrutmen awal rekrutmen awal pekerja itu kan yang mewawancarakan bagian di SDM. Dan tidak ditanyakan skillmu itu apa, kemudian dites kemampuanmu itu bagaimana. Ya hanya di SDM biasanya adalah orang yang lulusan di psikologi. Kemudian ada pelatihan, kemudian ada reward and punishment. Jadi misalnya dia mendapatkan sesuai dengan target, itu mendapatkan reward. Kalau misalnya dia kurang dari target, nanti ada punishment-nya, dan kemudian ada penyelesaian terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja, ada pelatihan lagi kayak gitu. Itu ilmu psikologi. Kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi industri, itu tidak berbicara terkait dengan ini lagi. Yang dibicarakan di dalam ekonomi industri itu adalah lebih kepada bagaimana sebuah industri itu berjalan. Jadi mencari efisiensi dalam membuat produk. Jadi dilihat misalnya produknya A itu untuk membuat produk A itu bagaimana cara mengefisiensikan. Jadi yang diketahui biasanya hanya kayak akuntansinya kayak gitu. Kemudian pemasaran, tapi adalah hal yang tertentu aja, nggak semua pemasaran. Karena kalau kita berbicara pemasaran itu luas ya. Jadi pemasaran dan penjualan itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau hanya penjualan itu kan ya sales itu penjualan. Tapi kalau kita berbicara pemasaran itu kita berbicara mulai produk apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi setelah kita tahu produk apa yang dibutuhkan konsumen, kita membuat produknya, kemudian produknya itu sebelum diedarkan ke pasar, kita uji coba dulu, kemudian kita jual. Setelah kita jual, kita lihat respon dari konsumen. Itu pemasaran. Kalau penjualan kan enggak. Kalau penjualan itu bagian dari pemasaran, ya hanya jual gitu aja. Tapi kalau pemasaran itu lebih luas lagi. Gitu. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup ekonomi industri itu ada dua, yaitu dalam sempit dan luas. Kalau ruang lingkup secara sempit itu secara definisi kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis yang bersifat substitusi, di mana terdapat kesamaan bahan baku yang digunakan, proses, bentuk, produk akhir, dan konsumen akhir. Jadi di sini kalau kita lihat itu akan lebih kepada pasar persaingan sempurna. Kalian ingat ciri-ciri pasar persaingan sempurna?
Masih ingat? Ingat nggak ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Harga diatur oleh pemerintah, Pak. Bukan, sistem ekonomi. Oh, gila. Pasar persaingan sempurna ciri-cirinya produknya homogen. Jadi produknya sama. Kedua, informasi terkait dengan pasar itu jelas, mudah diakses. Harga ditentukan Harga ditentukan oleh Pasar. pemilik barang. Jadi harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ya. Jadi harganya kayak gini, misalnya ini penawaran, ini permintaan, nah ini harganya. Jadi kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Kemudian apa lagi ya? Semuanya itu sama dan tidak ada yang membedakan gitu. Tidak ada bedanya. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah juga, Pak. Jadi sistem ekonomi jadi pasar menyebutkan contoh pangan sempurna. Bisa tidak menyebutkan contoh pasar persaingan sempurna? Sapi, Pak. Pasar sapi. Apa? Pasar beras. Pasar sapi gitu, sama-sama sapi gitu yang dijual. Penjual pembeli keluar masuk pasar, iya. Apalagi harga ditentukan. Pasar sayur, Pak. Pasar buah, Pak. Ya. Harga sapi sekarang berapa? 10, Pak. 14, Pak. Yang bocil itu masih jual. Oh ya. Berarti informasi terkait dengan harga jelas. Ya. Berarti pasar sapi kan sapi kasih sumer. Tuh. Ya, gitu. Jadi harus ada. Jadi ya ada yang tapi apa ya? Orang keluar masuk pasar yang enggak juga. Jualan itu ya tidak semuanya bisa jualan sapi, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke pasar itu untuk jualan sapi. Dia harus punya barangnya. Nah, kemudian luas adalah kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas hilang yang positif dan tinggi. Kalau luas ini lebih kepada oligopoli. Contoh oligopoli? Contoh pasar Lupa, oligopoli. Pak. Oligopoli apa, Pak? Lupa. Pengertiannya pasar oligopoli apa, Pak? Kita hapus. Persaingan tidak sempurna ya, oligopoli. Iya, masuk pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak serang. Tuh ada monopoli sama ada oligopoli. Monopoli satu penjual. Kalau oligopoli ada lebih dari satu.
ya. Ya. Barang satu. Kalau troli itu barang satu, tapi dibedakan. Apa yang barangnya satu tapi bisa dibedakan? Kendaraan di motor. Motor. Nah, itu kan Ada Yamaha, Honda. ya mancal, Mm-mm. Minyak, Pak. Minyak, Pak. wah, salah ini. Ada Yamaha, Suzuka. Suzuki, Nobita. Oh, itu Ducati. Luis Duka. ini keren, Jialing. Gaza. Nah, ini kan berarti apa? Di situ ada sama barangnya, cuman dibedakan. Nah, ada yang mahal. Jadi sama-sama sepeda motor, terkadang spesifikasinya sama. Jadi misalnya Yamaha punya Max, ya kan? Ya. Si Honda punya jatuh. NMAX PCX. itu loh. PCX. Suzuki ini kan sudah tidak bisa bersaing dengan dua ini ya. Nah, ini cuman apa tinggal apa Suzuki? Nggak lama. Suzuki 125. Nama senangnya Tinggal cuma satunya itu aja kan? Yang paling itu apa, Satria itu kan yang paling. Satria aja. Oh. Pun sekarang sudah mulai Udah jarang. Iya, Iya. karena sekarang Wario. Jadi ini barangnya sama. Dan itu apa namanya terkait dengan pengertian yang luas. Jadi kumpulan produksi barang dan jasa dengan elastisitas silang. Wah, artinya apa elastisitas silang positif dan tinggi itu? Tentu apa namanya kedua-duanya ini menjadi barang yang substitusi. Jadi misalnya NMAX naik harganya, orang akan terkadang beralih ke PCX, bisa terjadi. Cuman biasanya strategi mereka aja. Jika industri melakukan bicara kajiannya, kajian dalam ekonomi industri mencakup berbagai berikut. Pertama itu adalah teori perusahaan, itu ada di yang pokok bahasa kedua, tapi dua itu kalau nggak salah. Kemudian teori perusahaan itu terkait dengan efisiensi, motif, bentuk organisasi, struktur saingan, dan lain-lain. Itu menurut Badwal. Kita bahas satu persatu. Terkait pertama adalah efisiensi. Di situ di halaman 1.17 di KB2 itu ada kajian ekonomi industri. Salah satunya adalah efisiensi. Kalau kalian misalnya harus saya kasih tugas menjelaskan efisiensi, kalian bisa jelaskan itu apa efisiensi? Apa pengertian efisiensi? Lakukan hal dengan tepat, Pak. Terus
efisiensi? Tidak membuang-buang waktu. Membuang waktu. Biar saya bisa ini. Efisiensi. Pengertiannya di buku apa efisiensi? Nggak ada, Pak. Itu ada namanya efisiensi produksi yang mencakup efisiensi teknis dan efisiensi faktor produksi. Efisiensi teknis diartikan sebagai tingkat kehematan dalam pendayagunaan input untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu. Sementara efisiensi harga faktor produksi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menentukan kombinasi input dengan mempertimbangkan harga relatif input tertentu terhadap input lainnya. Jadi itu ada dua efisiensi. Jadi kalau kita bicara efisiensi itu tingkat kehematan kalau di situ ya. Jadi hemat dan tepat. Itu efisiensi. Jadi misalnya kita ambil sebuah perusahaan apa ya? Inilah biar nggak bingung. Saya juga bingung nanti. Perusahaan A, di situ dia harus punya dua efisiensi. Efisiensi teknis dan efisiensi faktor produksi. Kalau efisiensi teknis itu artinya Tingkat kehematan. daya gunaan input untuk misalnya gini. Kalian pernah tahu pabrik apa ya contohnya? Pabrik ini triplek. Tahu. Ada yang dekat Ada, Pak. triplek. Jauh, Pak. Nah, itu inputnya apa? Kayu, Pak. Yuk. Kan kayu apa biasanya? Kayu. Sengon, Pak. Sengon. Sengon. Kayu apa, Kek? Itu kan biasanya kayu sengon datang ke pabrik kan dicek, ada yang tugas ngecek kan, ada tugas ukur. Ya. Nah itu dia, misalnya dia berapa kubik, itulah. Tujuannya apa? Itu dia akan mengkalkulasi dari yang dibeli ini kubik itu nanti akan jadi berapa lembar, ya kan? Iya, Pak. Kemudian untuk menentukan ini, dia kan akhirnya yang petugasnya itu dia akan melihat ada beberapa kayu yang misalnya tidak masuk kriteria, katakanlah kayunya bolong-bolong gitu, atau kayunya itu pecah kayak gitu, itu kan tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Nah, yang namanya efisiensi input itu kita pada saat kita melihat si tugas ukur itu menyeleksi kayu yang bisa masuk ke gudang, ke pabrik. Jadi itu efisiensi teknis. Jadi tidak semua tidak semua sumber inputnya itu diterima itu harus terdata. Jadi inputnya sekian, nanti outputnya sekian. Jadi ini inputnya sekian, outputnya itu nanti kelihatan. Itu efisiensi teknis. Jadi harus jelas. Jangan sampai kita inputnya itu malah terlalu besar, kemudian outputnya kecil. Misalnya karena inputnya atau sumber daya bahan bakunya itu ada yang cacat, kan bisa. Kemudian ada yang faktor produksi. Faktor produksi itu artinya didefinisikan sebagai kemampuan dalam menentukan kombinasi input dengan mempertimbangkan harga relatif input tertentu terhadap input lainnya. Jadi ini misalnya kayu sengon. Oke. Kayu sengon kan tidak hanya dihasilkan oleh misalnya di Probolinggo,
ada yang dihasilkan di Probolinggo, ada yang dihasilkan di Lumajang, ada yang dihasilkan di mana-mana di Banyuwangi. Bondo, Pak. Jember, Kak. Jember dada sengon, Pak, dada. Oh, adanya Jember itu kayu beringin aja, jadi banyak penunggunya. Situ Bondo, Pak. Situ Bondo, Pak. Wes iki Bondowoso adanya tape yo, jadi nggak usah. Boleh, Kak. Apalagi katakanlah Malang, terus mana lagi? Oh, apalagi daerah-daerah kuno tok. Katakanlah Madiun wis. Jauh banget Pak, ini Jombang. Arab Saudi, Pak. Arab, Ukraina. Di Rusia. Papua Nugini, Pak. Kan kayu sengon itu dihasilkan oleh banyak, tidak hanya di satu wilayah, ada banyak wilayah yang menghasilkan. Kemudian perusahaan ini untuk membuat triplet itu kan dia butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya dia harus menentukan bahan baku itu dari mana yang diambil. Misalnya pabriknya ini ada di Probolinggo. Nah, ini dia akan menghitung. Pertama itu adalah terkait dengan harganya. Harganya yang kiranya masuk itu yang daerah mana. Kemudian dia akan menghitung juga terkait dengan transportasinya. Dan juga terkait dengan kualitas. Karena kan tiap-tiap daerah itu kualitasnya beda-beda. Jadi misalnya, ini Ukraina kok ada yang jualan sengon, rupanya habis bekas dibom. Akhirnya nggak bisa diambil, kayak gitu. Misalnya ini Madiun atau di Jombang gitu, atau di Malang. Ini sengonnya bagus, harganya murah, tapi rupanya transportasinya itu, pas transportnya mahal. Ya udah, ini nggak perlu. Kemudian Rusia itu sekarang karena menyerang Ukraina, maka oleh dunia internasional dikasih sanksi ekonomi, tidak perlu. Kayak gitu. Akhirnya ambilnya hanya dari wilayah ini aja. Itu misalnya kayak gitu. Apakah ada hal lain Pak selain itu? Banyak. Jadi misalnya tidak hanya di pabrik sengon kan, itu masih banyak. Jadi misalnya pabrik yang namanya pabrik Suzuki. Dia kan misalnya pabrik susu tertentu yang memang itu adalah premium. Premium itu bukan BBM ya, tapi adalah kualitasnya premium. Nah, itu kan dia ada kriteria tertentu untuk mengambil susu. Jadi misalnya harus umur sapinya, kemudian wilayahnya. Misalnya kalau wilayah panas tak diambil kayak gitu untuk menjaga kualitas. Nah, itu artinya apa? Dia sudah melakukan efisiensi terkait dengan faktor produksi. Jadi gitu bedanya. Jadi tidak semua terkait dengan efisiensi itu tidak semua harus hemat, itu bukan hemat artinya, tapi juga harus tepat juga. Ada yang tanyakan dulu? Pak. Apa? Kan kalau perusahaan itu kan mesti menganalisis dulu ya Pak ya. Menganalisis efisiensi efisiensi teknis dan efisiensi faktor produksi ya Pak. Ya. Nah, kenapa kok masih ada perusahaan yang kadang mengalami take down Pak? Atau merugi Pak? Iya. Oke. Contohnya ya, Garuda, maskapai Garuda. Ya. Tahu Iya, kan? Pak. Saya gambar ya, ini sulit nanti gambarnya kan koyo apa. Seret ono ngene wangil maskapai Garuda, penerbangan pesawat. Iya, Pak. Pesawat, terus gini lagi pesawat. Pernah naik pesawat? Pernah, Pak. Belum, Pak.
Siapa yang pernah naik Apa? pesawat? Saya Bagus. Ketok Tani. desa ya. Ketok desa ya. Pesawat itu dimasukin, bukan dinaikin. Nggak bisa. Kamu naik pesawat nggak boleh. Jatuh kamu nanti nih. Unip tiduran di atas pesawat, Pak. Pesawat Bebas, Garuda itu, boleh. maskapai Garuda itu rugi sekarang. Rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia itu yang menjadi dia rugi adalah satu, rute penerbangan. Jadi Garuda itu, rute penerbangan itu adalah salah satu maskapai yang terbanyak di dunia. Jadi salah satu, bukan salah banyak, yang rute penerbangannya itu terbanyak di dunia. Artinya apa? Maskapai Garuda itu punya divisi-divisi yang sangat banyak yang menyebabkan dia merugi. Jadi misalnya satu, dia ada yang namanya rute ke Eropa, ya, ada yang rute ke Saudi, ada yang naik haji pakai Garuda kayak gitu. Ada yang rutenya itu ke Amerika, kayak gitu. Dan tiap-tiap rute itu mempunyai spesifikasi pesawat yang berbeda-beda. Misalnya ini spesifikasinya A+, ini adalah A++ halal karena ini ke Saudi. Misalnya ini ke Amerika cukup A gitu. Jadi ada spesifikasi untuk rute-rute tertentu itu yang boleh pesawat itu ke sana gitu. Artinya apa? Pada saat satu pesawat dia sewa ke Eropa, harus ke Eropa, dan ini tiba-tiba tidak boleh ke Eropa gitu. Ada beberapa tidak boleh ke Eropa. Pesawatnya nganggur akhirnya, yang tipe A Plus ini. Karena tidak bisa untuk rute ke Saudi dan Amerika. Artinya apa? Artinya pada saat Garuda ini menjalankan model bisnis kayak gini, dia tidak bisa mencari yang namanya efisiensi secara ekonomi, baik secara teknis maupun secara faktor produksi. Karena secara teknis, dia itu terlalu banyak rute penerbangan yang diambil, kemudian secara faktor produksi terlalu banyak pesawat yang disewa. Jadi bayangkan salah satu yang tidak rugi itu adalah yang berkembang itu adalah Lion. Tahu kan Lion? Lion Air? Singa, Pak. Lion Air kenapa dia itu bisa Yang sering jatuh. berkembang walaupun harganya murah dengan banyak masalah, tapi banyak yang perusahaannya tetap jalan, tetap eksis. Karena Lion Air itu hanya ada satu rute penerbangan. Jadi dia itu Lion Air tidak melayani yang namanya ke luar negeri. Tidak banyak yang luar negeri, tapi lebih ke banyak yang di dalam negeri. Jadi bayangkan Indonesia itu kan ada berapa pulau, kemudian ada berapa kota besar. Itu kan ada rute penerbangan yang sangat banyak. Jadi misalnya rute Surabaya, Jakarta. Ada rute SBY, Bali. Ada rute SBY, Lombok. Ini yang baru. Bisnis modelnya Lion Air, ini kan Surabaya Jakarta, Surabaya Bali, Surabaya Lombok, ini kan bisa dipakai oleh satu tipe pesawat. Katakanlah pesawatnya cuma B+ tipenya. Tapi pada saat katakanlah, oh ini ada pembatasan Jakarta, nggak bisa kita terbang ke Jakarta, bisanya hanya terbang ke Bali, kan akhirnya pesawatnya bisa dialihkan ke rute yang ini. Jadi kemarin katakanlah ada event di Mandalika, di Lombok, berarti membutuhkan pesawat yang banyak. Ya udah, pesawat yang Surabaya Jakarta ini dikurangi aja, dialihkan ke Surabaya Lombok. Akhirnya kan apa? Tidak perlu sewa lagi, cuman yang di rute lainnya itu dikurangi, kayak gitu. Nah ini yang membedakan antara model bisnisnya Garuda dan Lion Air. Kenapa Garuda itu bisa rugi?
dan Lion Air itu bisa untung karena Garuda terlalu muluk untuk mengurusi rute luar negeri. Kalau sudah bicara rute luar negeri itu saingannya nggak sedikit, banyak sekali. Dari Eropa ada, dari Saudi yang Fly Emirates itu juga ada, Saudi Air itu ada. Jadi saingannya banyak. Garuda akhirnya merugi karena banyak pesawat yang disewa. Sedangkan kayak yang mengurusi rute dalam negeri itu banyak yang untung, kayak Lion, Air Asia. Air Asia itu dia nggak ada yang kayaknya pesawat untuk ke ini, ke Eropa, kayaknya nggak ada. Air Asia itu hanya fokus di penerbangan Asia Tenggara. Dan spesifikasi pesawatnya nggak perlu pesawat yang besar. Kayak gitu. Jadi itu dampak kalau kita tidak melakukan secara efisien dan tepat. Ada lagi yang ditanyakan? Atau bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, saya hapus kalau gitu. Tidur, RSO. Duk, RSO. Sekarang yang selanjutnya adalah motif atau tujuan. Kajian terkait dengan motif, motivasi dan bentuk organisasi. Motivasi, tujuan perusahaan, dan bentuk organisasi perusahaan merupakan dua hal yang saling terkait. Motivasi perusahaan antara lain maksimalkan profit, maksimalisasi penjualan, maksimalisasi nilai perusahaan, maksimilasi pertumbuhan perusahaan, motivasi manajerial. Nah, ini kalian paham nggak terkait dengan motivasi perusahaan? Kok ada banyak yang dimaksimalkan? Masuk ke visi misi kan itu. Masuk ke visi misinya itu kan. Gimana maksudnya? Masuk ke visi misinya itu yang Mengacu ke visi contohnya. misi. Apakah semua perusahaan itu oke lah, kalau mau maksimilasi profit semua iya. Ada yang maksimisasi penjualan, ada yang maksimisasi nilai perusahaan, ada yang maksimisasi pertumbuhan. Kita ambil ini berarti memaksimalkan penjualan, ada yang memaksimalkan nilai, ada yang memaksimalkan pertumbuhan. Kalau semuanya sama ya, motifnya mesti profit lah gitu. Ya kan nggak ada perusahaan motifnya itu rugi. Oke. Kalau memaksimalkan penjualan, berarti itu adalah dia memaksimalkan tujuan perusahaan itu lebih kepada jumlah penjualan. Kalian tahu, bukan tahu sih, ada yang merek HP-nya ini. Saya, Pak. Kenapa kamu pakai HP itu? Karena dibelikan. Ya. Tuh, Pak, kan harus menerima. Ada yang pakai HP ini, Xiaomi, Oppo lah gitu. Saya Pak. Oh, Yang nanti kalian milih sendiri gitu. Nah, kalian kasih duit, kemudian kalian milih merek A, merek ini. Doni, Pak. Beli online itu, Pak.
Bener Don. Kameranya Ya, Pak, nyungsep Xiaomi, tadi, Pak. Pak. Kenapa beli itu? Kenapa beli Xiaomi? Oh, anu Pak, spesifikasinya Pak. Speknya tinggi. Terus Ya, Murah, Pak. Hah? memori, harga terjangkau. Memori, harga, berarti kan spesifikasi dan harga. Tahu nggak Iya. kenapa Realme dan Xiaomi itu harganya lebih murah dengan spesifikasi yang sama dengan, katakanlah dengan sama-sama Samsung gitu? Kenapa ya Pak? Iklannya, Tahu Pak. Pak? Apa? Sebenarnya tidak sama, Pak. Tahu Pak? Biaya Katakanlah cukainya speknya itu sama sedikit, gitu, karena harga di yang lain itu bisa beda. Dan itu tergolong murah. karena biaya cukainya itu sedikit. Oh no, semuanya cukainya ada. Oh, karena lemot. Jadi harga kalian beli Xiaomi, harga kalian beli Xiaomi dari harga produksi itu kisaran 10-15%. Harga jualnya. Kenapa Xiaomi itu harga itu murah dengan spesifikasi Snapdragon iki rame iki? Itu karena apa? Mereka hanya mengambil selisih dari harga produksi itu 10-15%. Karena strategi bisnisnya, motif perusahaannya si Xiaomi itu, dia itu adalah di jumlah penjualan produk. Nah, kenapa itu cuma 10-15%? Kalian pernah lihat nggak Xiaomi punya toko gerai? Ah, iya, Pak. Iya. Banyakan mana sama Oppo, sama Vivo? Xiaomi ya. Gerainya loh. Kalian pernah lihat iklannya Xiaomi? Enggak pernah, Pak. Kan nggak ada Pak. Nggak ada kan? Laku nggak? Aku tapi. Pak. Laku. Kenapa? Mereka menekan biaya produksinya itu dari hal-hal seperti itu, kayak iklan. Mereka nggak ada iklan. Oh iya iya iya. Sedangkan kayak Pak, Oh Oppo, Vivo. Vivo gini ya. Itu kan mereka ada iklan, Samsung, Iya. itu kan mereka ada Bukan iklan. karena Iklan ini kan ada trennya lebih biayanya. utama ya. Iklan itu ada biayanya, akhirnya apa? Dia harus untuk mendapatkan profit 10%, katakanlah Oppo, Vivo, Samsung untuk mendapatkan profit 10%, akhirnya harga produk ditambah biaya iklan, kan kayak gitu. Iya, Pak. Nah, makanya mereka si Xiaomi itu harganya itu lebih murah karena dia fokusnya itu adalah di penjualan. Bukan ke pemasaran gitu. Ya tetap ilmu pemasarannya masuk, tapi jumlah penjualannya lebih kepada yang penting saya untungnya sedikit tapi laku banyak gitu loh. Oh iya iya Mbak. Nah, kemudian yang kedua, motif perusahaan memaksimalkan nilai. Kalian tahu perusahaan Apple? Tahu, Pak. Produknya kan ada iPhone, MacBook, iMac, itu aja kan? Ada Ya. Apple Watch, kayak gitu. Kesan kalian saat Xiaomi kalian bersanding dengan Apple itu gimana? Miskin saya Mana Pak. jauh, Pak. Insecure saya. Kan pada sama-sama HP, belum tentu yang Apple itu punya kuota internet. Oh iya sih. Jangan-jangan HP-nya Apple tapi numpang WiFi. Bila diadu internetnya ya lebih kenceng iPhone, Pak. Nah, itu artinya apa? Ya tergantung providernya loh. Tri kamu. HP-nya